Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema melalui firman ini, yaitu penyertaan Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagaimana banyak kehidupan orang-orang Kristen, selalu ada dikuasai oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ini. Ada masih banyak orang. Padahal kalau kita mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita, yang adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kita tidak akan pernah, saudara-saudara, dikuasai oleh rasa ketakutan. Setiap orang tidak akan pernah khawatir untuk menjalani kehidupan ini bagaimanapun situasi dan kondisinya, apapun kata dunia. Mengapa? Karena jelas kebenaran firman Tuhan saat ini berbicara pernyataan Tuhan akan janjinya kepada bangsa Israel dan keturunannya. Kalau dikatakan dalam sapaan ini, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ini merupakan satu gambaran kondisi kehidupan umat Israel ketika mereka terbuang di Babel. Mereka begitu tertekan, teraniaya, sampai-sampai pemikiran bangsa Israel tidak ada lagi harapan. Kehidupan mereka sudah di ujung tanduk. Oleh sebab itulah firman Tuhan melalui hambanya Yesaya berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Artinya apa, saudara-saudara? Allah memberi janji jaminan akan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang berkelanjutan bagi umatnya. Firman ini merupakan penghiburan sekaligus penguatan bagi bangsa Israel. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan pernah memutuskan hubungan dengan mereka. Lain cerita kalau umatnya yang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini menyatakan Tuhan pastikan selalu ada harapan dan masa depan bagi orang-orang yang percaya. Janji Tuhan, saudara-saudara, tidak seperti janji manusia yang sekarang A, besok bisa berubah menjadi B. Bagi Tuhan, sekarang A, besok A. Sekarang B, besok juga B, saudara-saudara. Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia selalu menepati setiap janji-janjinya. Sebabnya dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sangat luar biasa. Bukankah Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, saudara-saudara? Dia akan selalu menepati setiap perkataan dan janjinya. Pernah berbicara tentang janji, saya pernah dengar nyanyian yang sangat luar biasa begini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Artinya apa? Tidak pernah terlambat bersinar fajar di pagi hari. Ini merupakan gambaran janji Allah itu akan selalu terjadi tepat pada waktunya.
tepat pada waktu yang dibutuhkan. Namun kita harus memahami janji itu apa. Janji itu pertama adalah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan. Inilah yang akan selalu menemani setiap orang-orang yang memberi hati kepada Tuhan. Itu perlu dipahami. Namun jangan kita berpikir ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tidak akan dihantam oleh persoalan dan perkara kehidupan. Tidak, saudara-saudara. Lihat Ayub. Orang yang saleh di hadapan Tuhan tetapi juga menghadapi permasalahan. Bagi orang yang percaya, yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan pertolongan, Tuhan akan berikan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan sehingga menjadi pribadi yang berkemenangan. Namun perlu kita ingat, yang perlu kita pahami yang paling mendasar adalah pertolongan Tuhan hanya terjadi bagi orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Bagi orang yang selalu memberi hati dan hidupnya hanya kepada Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan dalam sapaan Tuhan hari ini, kita diajak. Penyertaan Tuhan selalu di dalam hidup orang-orang yang percaya. Untuk itu, jangan pernah bimbang dan ragu untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, izinkan setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, beroleh berkat-berkat Tuhan, beroleh pemulihan di dalam kesehatan dan ekonomi. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami percayakan hanya di dalam nama-Mu yang begitu luar biasa, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.